Sebanyak 6 juta data wajib pajak termasuk data Presiden Jokowi dan keluarga dibocorkan hacker Bjorka. Lalu mengapa lagi-lagi para peretas dengan mudahnya membobol data milik pemerintah? Untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 1 DPR fraksi Golkar, Dave Laksono, dan pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Pak Dave, Mas Ruby, selamat malam. Selamat malam, Pak Kevin. Selamat malam, Bung Ruby. Sehat semua. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Langsung ke Pak Dave. Pak Dave, kenapa kok seakan-akan pemerintah tuh tidak belajar begitu loh? Mengingat kita lagi-lagi diretas datanya dan kali ini ada 6 juta data pribadi. Kali ini ada Pak Jokowi dan keluarganya yang dibocorkan, Pak Dave. Ya, kalau melihat jumlah data yang dibocorkan memang sudah bermiliar-miliar karena setiap kali bocor jutaan. Nah, dari perbankan lah, dulu kemarin itu kan sempat juga dari data Satu Sehat ya, waktu masih sebelum Satu Sehat itu juga sempat bocor, terus dan lagi lain yang paling parah itu ya waktu PDS kemarin kan itu sampai semua kementerian datanya ditelanjangkan. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem pengamanan data itu memang masih sangat lemah. Karena berulang kali hal yang sama terulang terus dan sepertinya tidak ada langkah-langkah yang sudah diambil oleh dari instansi manapun, apakah dari Kominfo, dari BSSN, dan juga instansi pemerintah secara keseluruhan untuk menjaga mengamankan data yang disimpan. Sementara pemerintah terus mendorong untuk Internet of Things, Digital 4.0, Internet 5.0. Akan tetapi ya kembali lagi saya serukan baik di media ataupun juga di politik bahwa konsep rencana proyek mercusuar presiden karena pemikiran visi misi presiden yang begitu dahsyat, begitu hebat mendorong digitalisasi Indonesia ini terhalang. Kenapa? Karena di teknisnya di bawah ini masih belum bisa mengimplementasikan pengamanan data kita. Jadi ya capek lah kalau kita tuh nunjukin oh ini salahnya ini kurangnya itu. Kalau kita hanya melihat kesalahan ya jelas banyak yang salah, orang bulak balik bocor, jadi belum ada pengamanan yang ditingkatkan. Tiap kali ditanyakan, oh kita sudah melakukan hal ini, kita sudah memperbaiki ini, kita sudah memperkuat ini, tapi hasilnya mana? KPI-nya kan berarti kan adalah keamanan, keamanannya masih kesulitan bocor. Inilah yang harus kita serukan bahwa untuk semua instansi pemerintah, swasta ataupun di publik, ketika menyimpan data orang, menyimpan data masyarakat, itu harus benar-benar dijaga dengan baik. Nah, memang sudah ada langkah-langkahnya pemerintah dengan salah satu urusan daripada Undang-Undang PDP, yaitu membuat aturan-aturan, bahkan juga bisa melakukan tindakan pidana pada mereka, baik yang hackernya itu ataupun juga pada pengampu datanya. Ketika gagal menyimpan data, ada hukuman perdata atau pidana. Nah, ya itu satu langkah. Tapi yang lebih pentingnya lagi itu adalah blueprint dalam pengamanan digital kita itu seperti apa. Blueprint dari pemerintah melakukan langkah-langkah untuk memastikan data kita itu aman, hingga kita melakukan transaksi, melakukan kegiatan di dalam internet itu dengan tenang, dengan tanpa khawatir bahwa akan dijebol-jebol terus. Ya itu bagaimana hingga kita itu bisa melangkah digitalisasi Indonesia yang kita inginkan. Ya, Mas Ruby, menurut Anda sendiri ada tidak sih upaya perbaikan yang serius begitu untuk memperbaiki keamanan data pribadi kita? Ya, kalau upaya mungkin ada gitu ya, tapi masalahnya adalah upaya itu sudah optimal apa belum, terbukti belum gitu. Karena lagi-lagi kita terjadi data leak, kebocoran data seperti ini, yang dipertontonkan oleh Bjorka, data NPWP, data Dijen Pajak yang lumayan kritikal seperti ini, juga terekspos, juga bocor akhirnya. Dan kebetulan aja 15 item yang Bjorka kan menyebarkan sampel datanya sekitar 10.000, walaupun dia mengklaim ada 6 juta yang dia siap jual gitu ya dengan seharga $10.000. Tetapi kalau kita perhatikan data sampel Bjorka, pinternya dia menggunakan trik marketing, membuat gimmick marketing. Nomor 1 sampai nomor 15 yang di daftar sampel dia adalah pejabat publik, termasuk Pak Jokowi berikut dan keluarganya.
Akhirnya viral lah kebocoran data seperti ini. Padahal kebocoran data ini seberapapun penting orang di dalamnya, balik lagi itu kan nilainya adalah nilai data pribadi warga negara sekelas apapun dia, walaupun sebesar Pak Jokowi. Nah, Ya. sehingga akhirnya terbukti bahwa pengamanan data-data pribadi kita di instansi pemerintah itu ternyata belum optimal sampai saat ini. Walaupun kita sudah punya BSSN, walaupun Kominfo sudah menerapkan berbagai macam aturan, termasuk sudah adanya PDP, yang mana Ya. mestinya PDP masih dalam tahap sosialisasi 2 tahun. Nah, mestinya itu Oktober bulan depan ini PDP sudah harus dijalankan gitu ya. Ya. Dan kita sangat menunggu apakah Komisi PDP itu sudah terbentuk oleh Kominfo atau belum. Yang mana mestinya Undang-Undang Ya. PDP itu Mas dapat Ruby. dilaksanakan, dapat mulai aktif itu bulan Oktober bulan depan. Nah, dengan Ya. kejadian kebocoran data NPWP ini menurut saya bisa menjadi final trigger nih bahwa PDP bulan depan tuh benar-benar harus Oke. diterapkan. Nah, Ya. sehingga para pengampu data itu benar-benar memperhatikan lah bagaimana Oke. mengamankan Mas data Ruby. yang secara optimal. Mas Ruby, ini kan Pak Jokowi menduga ini mungkin saja ada keteledoran begitu ya, keteledoran password begitu. Menurut Anda sendiri, apakah memang ini karena keteledoran itu, keteledoran beberapa orang yang mungkin lalai begitu dalam menjalankan tugasnya, human error begitu, ataukah memang sistem keamanan kita yang memang sedemikian buruk sehingga kemudian bisa mudah diretas tanpa harus menunggu ada yang teledor? Ya, kalau melihat data yang diberikan ini, menurut saya dari struktur datanya itu bukan keteledoran individu ataupun password yang seperti Pak Jokowi sampaikan. Beliau karena pimpinan, karena presiden mungkin menyampaikan hal tersebut secara general. Pernah ada kasus yang seperti itu. Tetapi dalam kasus ini menurut saya tidak. Logikanya gini, maksudnya walaupun ada yang memegang data ini terus teledor passwordnya, itu aja udah salah instansinya, di mana dia menyerahkan data tersebut kepada stafnya yang tidak kompeten, yang tidak mengerti keamanan yang dengan proper, di mana data seperti ini sangat penting. Nah, sehingga kalau melihat dari struktur datanya serta pola tadi, menurut saya bukan hal tersebut yang terjadi, tetapi benar-benar telah terjadi kebobolan data dari vulnerability server yang ada, baik itu server primary, server backup, maupun data-data yang tersimpan di titik-titik lainnya, misalnya di pihak ketiga, di backup sistem di cloud, dan lain-lain. Nah, itu banyak opsi, tapi menurut saya tidak sesederhana bahwa ada orang yang memegang password terlupa ataupun passwordnya mudah ditebak oleh orang lain. Ini bukan hal Ya. seperti itu, bukan individu, tidak ada yang menyimpan data 6 juta seperti ini dengan gampang dibawa kemana-mana dan password dia bobol, lalu ini ikut bobol juga. Tidak, dari struktur data yang sampel yang diberikan oleh Biorka itu confirm mestinya dari database. Oke, Pak Dave, selain kemudian Ya, mengatakan adanya keteledoran dari keteledoran oknum begitu ya, kesalahan password begitu dan ya. segala macam, Pak Jokowi juga mengatakan ini terjadi juga di beberapa negara yang lain begitu, Ya, dan ya. meminta untuk secepat-cepatnya melakukan mitigasi. Apakah sebetulnya pernyataan Pak Jokowi ini cukup kuat begitu untuk membuat perubahan secara signifikan terhadap keamanan data pribadi kita? Ya kalau cukup kuat, ya mestinya sudah selesai dari dulu dong. Nggak mungkin sekarang ada lagi. Berarti kan eh, di aparatur yang di bawah itu yang tidak bisa mengimplementasikan arahan dari presiden. Presiden sudah menyampaikan hal itu berkali-kali. Dana yang dikelola oleh instansi tersebut jumlahnya 3 triliunan. Kekuatan otoritas hukum juga sudah jelas. Jadi ya jangan terus-menerus tapi kita minta adalah kemudian pelanggaran polri, Ya. tapi kita ini juga menurut kita Ya, halo Pak Dave, suaranya ya, agak ya, putus-putus. Ya, ya sekarang sudah jelas. ya, Sudah jelas. silakan lanjutkan Pak. Ya, Tadi ya, agak putus-putus. ya. Jadi ya selama hal ini masih kerap terjadi, ya berarti kita masih belum sepenuhnya bisa memberikan pengamanan kepada kita.
Jadi Oke, apa yang telah menjadi arahan dari Presiden, apa yang telah baik. Presiden telah katakan ya belum tentu menjadi implementasi oleh aparatur Oke. di bawah. Pak Dev, yang berbeda dengan peretasan kali ini data pribadinya Pak Jokowi dan kemudian keluarganya itu sekarang ada begitu. Menurut Anda ada tujuan tertentu kemudian Bjorka ini akhirnya meretas data pribadi seorang presiden supaya ini mendapatkan perhatian lebih besar begitu mengenai pengamanan data pribadi? Menurut Anda bagaimana? Ya, bisa jadi mungkin juga ada maksud-maksud politik tertentu untuk menyampaikan bahwa presiden saja datanya bisa dijual, bisa dipaparkan secara publik, apalagi masyarakat umum gitu. Padahal presiden yang merupakan yang mendorong untuk pembangunan data center secara nasional, pembangunan akan digitalisasi itu kan adalah konsep dan visi misi presiden. Yang sebenarnya itu adalah tujuannya untuk melayani masyarakat umum, akan tapi pengimplementasiannya mungkin belum bisa sepenuhnya dijalankan ya. Ya, itulah yang Ya. terus harus kita dorong untuk pemerintahan ke depannya ya, untuk bisa terus memperbaiki hal ini. Oke, Mas Ruby, ada yang bisa masyarakat lakukan supaya datanya lebih aman, mengingat data keamanan kita sepertinya tidak diprioritaskan oleh pemerintah? Nah, ini selalu pertanyaan yang paling menarik dari media, yaitu apa yang bisa dilakukan masyarakat. Kalau kejadian seperti ini, ya nggak ada yang bisa dilakukan masyarakat sama sekali, karena kebocorannya ada di sisi pengampu data, ya ada di sisi instansi pemerintah tersebut. Nah, jadi nggak ada yang bisa dilakukan oleh masyarakat selain hanya aware aja bahwa data seperti ini sudah bocor. Jadi kalau ada teknik-teknik penipuan yang menggunakan data-data seperti ini, dia harus waspada bahwa data seperti itu sudah pernah bocor nih, bisa diakses oleh siapapun, sehingga belum tentu yang menelepon ataupun melakukan kontak ke dia itu adalah orang pajak tertentu yang benar. Nah, sehingga intinya masyarakat hanya cuma bisa dapat awareness-nya aja bahwa data seperti ini pernah bocor dan dia harus jaga-jaga kalau ada permintaan-permintaan terkait data seperti ini ataupun hal-hal seperti ini, itu mereka cuma bisa untuk mawas diri ke depannya. Selain itu tidak ada yang bisa dilakukan oleh masyarakat karena ya itu tadi datanya bocor dari pengampu data itu sendiri, bukan dari sisi masyarakat. Baik, kita akan tunggu kemudian respon yang lebih serius dari pemerintah berkaitan dengan kasus ini. Terima kasih Pak Ade, terima kasih Mas Ruby sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.